Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Alif Rahmanto, mahasiswa dari program studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, UPN Veteran Jakarta, dengan nomor NIM 2510512002 dan dari kelas B. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pemrograman yang sudah saya buat berdasarkan soal nomor 3 yang ada di sini untuk memenuhi tugas atau kuis dari mata kuliah teori serta praktikum struktur data yang diampu oleh dosen Bapak Budi Arif Dermawan. Langsung saja kita presentasi pada kesempatan kali ini. Di sini sudah tertampil, ini adalah pemrograman atau kode program yang sudah saya buat berdasarkan soal nomor 3 yang sudah tertampil pada awal tadi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode program yang saya buat pada kesempatan kali ini. Yang pertama, di sini kita menggunakan fungsi struct node dan juga create node. Nah, fungsi struct node ini kita bagikan definisinya menjadi 3 bagian. Yang pertama, pada bagian integer data di sini itu digunakan untuk si datanya itu bisa menyimpan nilai. Kemudian untuk struct node bagian left dan juga bagian right itu nantinya akan menyimpan pointer di dalamnya. Dimana untuk bagian struct node left itu akan menyimpan pointer left untuk child sebelah kiri, dan untuk struct node bagian right itu akan menyimpan pointer right yang dimana pointer tersebut untuk child yang sebelah kanan. Selanjutnya untuk yang create node-nya ini itu akan digunakan atau berfungsi untuk membuat node baru dengan mengalokasikan memori menggunakan malOC. Seperti itu. Next, di sini kita menggunakan fungsi insert juga ya. Dimana untuk fungsi insert ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam si BSD-nya itu sendiri. Jadi ketika kita akan masukkan data, nah fungsi insert inilah akan berjalan. Selanjutnya di sini ada fungsi head dan leave. Nah, di sini ya, ini ada fungsi head dan leave. Head dan count leave. Nah, fungsi head ini akan digunakan untuk menghitung tinggi pohon secara rekursif dengan membandingkan tinggi subtree yang sebelah kiri dan subtree yang sebelah kanan dan mengambil nilai yang paling terbesarnya. Dan untuk fungsi yang count leave itu digunakan untuk menghitung jumlah node yang tidak memiliki child sebelah kiri maupun child sebelah kanan. Jadi benar-benar hanya menghitung jumlah node-nya aja yang tidak memiliki child apapun di dalamnya. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada fungsi traversal yang di atas ya. Ini ada pre-order, in-order, dan post-order. Nah, pre-order itu nanti dia akan bekerja dengan cara mengunjungi root-nya terlebih dahulu, kemudian dia akan mengunjungi bagian yang sebelah kiri, lalu bagian yang sebelah kanan. Untuk in order, itu dia akan mengunjungi yang bagian sebelah kiri, lalu kemudian bagian root, dan terakhir di sebelah kanan. Sehingga akan menghasilkan urutan data yang secara terurut akan bersifat menaik. Atau sifatnya tuh dia akan terurut secara naik gitu datanya. Dan yang terakhir ada post order. Dimana untuk post order ini dia akan mengunjungi bagian sebelah kiri dulu, baru sebelah kanan, dan yang terakhir baru bagian rootnya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi delete node. Nah, delete node ini dia akan berfungsi untuk menangani 3 kasus sekaligus. Dimana jika node itu tidak memiliki child atau tidak memiliki anak, dia akan bisa langsung dihapus si node-nya itu sendiri. Jika si node-nya itu memiliki satu child, maka node-nya itu akan dihapus dan child-nya itu akan naik menggantikan posisi si node yang sudah dihapus tadi. Dan yang terakhir, jika si node-nya itu memiliki 2 child, maka node-nya itu akan digantikan oleh in order successor, yaitu nilai terkecil dari subtree yang sebelah kanan melalui fungsi min value. Ada di bagian bawah sini ya teman-teman. Nah, fungsi main value. Nah, ini fungsinya itu ada di bagian sebelah sinilah kurang lebih.
gitu. Nah ini sebelah sini ya, ini fungsi untuk min value-nya itu. Kemudian si in order-nya itu nantinya akan bisa terhapus posisinya, dan ya itu tadi, si in order-nya itu akan menggantikan not yang sudah dihapus tadi. Jadi posisi si in order suksesor yang aslinya itu posisinya itu dihapus, dan in order suksesor datanya itu atau nilainya itu menggantikan posisinya si notnya itu sendiri. Jadi ketika notnya itu sudah dihapus, in ordernya akan naik dan posisi aslinya itu bakal terhapus. Seperti itu. Dan yang terakhir ada fungsi main. Nah, fungsi main itu yang bagian ini ya. Dimana untuk fungsi mainnya ini difungsikan sebagai perintah untuk kita memasukkan datanya gitu. Karena datanya ini yang disuruh pada soal itu adalah 15 bilangan, maka di sini kita akan memasukkan 15 bilangan. Oke, itu saja penjelasan singkat terhadap kode pemrograman yang saya buat ini. Selanjutnya kita akan menjalankan kode pemrogramannya dengan mengklik bagian ini ya. Oh iya, untuk tools yang saya gunakan ini, saya menggunakan tools dari CodeBlocks. Sudah tertampil ya. Ini adalah hasil di mana si kode pemrogramannya itu tadi kita sudah jalankan. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan 15 bilangan. Di sini kita bisa masukkan bilangan secara acak aja. Nah, ketika kita sudah memasukkan 15 bilangan ini, maka akan tertampil informasi tentang si BST-nya ini dan juga jumlah leaf yang tertampung pada nilai yang ada yang sudah kita masukkan di sini. Di sini terlihat bahwa tinggi pohon atau tinggi BST-nya itu adalah 14 dan jumlah leaf yang ada di dalamnya ini adalah 2. Nah, nilai di sini itu tergantung dari data yang kita masukkan. Jadi tidak selalu data yang kita masukkan ini misalkan datanya di sini tidak sama, maka hasilnya ini pun juga akan berbeda. Seperti itu. Nah, di sini juga terlihat ya, ada pre-ordernya, ada in order, dan ada post ordernya. Ya, ini informasi yang bagian traversal tadi ya. Ini juga tertampil di bagian sini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memasukkan not pertama yang akan dihapus. Ini kita disuruh untuk memasukkan not pertama yang akan dihapus. Misalkan saya akan menghapus not yang pertama itu adalah not misalkan not 15. Kemudian not yang kedua itu kita hapus yang not bagian nomor 10. Nah, setelah di delete akan muncul informasi tambahan atau informasi baru. Nah, jadi ada informasi baru ya. Setelah kita melakukan delete tadi, delete bagian not pertama dan not kedua, di sini akan tertampil setelah delete gitu. Dan di sini tinggi pohonnya juga pasti akan berubah ya. Bisa dilihat tinggi pohonnya ada yang tadinya sebelumnya 14 menjadi 12 karena ada 2 not yang sudah kita hapus, dan jumlah leaf-nya itu tetap yaitu 2. Dan di sini ada informasi pre-order, in order, dan post order yang baru ya, informasi traversal yang baru setelah kita melakukan delete ya. Jadi bisa dilihat ini ada perbedaan sedikit, dimana untuk data yang bagian 15 ini tidak ada ya, dan data bagian 10 juga tidak ada pada bagian traversal yang baru ini. Jadi seperti itu saja presentasi singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.